Ya, minggu ini kasus COVID-19 menembus angka 1 juta kasus di Indonesia, sementara kita tahu bahwa fasilitas kesehatan sudah mulai kolaps, angka kematian juga sangat tinggi dan tempat pemakaman umum sudah mulai terbatas. Penanganan COVID-19 terus menjadi sorotan. Apakah kita memerlukan strategi yang baru atau kemudian bertahan dengan apa yang sudah dilakukan sekarang tapi dioptimalkan? Dan bagaimana kemudian CNN Indonesia memandang penanganan COVID-19 di Indonesia paling tidak ketika sudah menyentuh angka psikologis 1 juta kasus pada pekan ini. Saya akan bahas malam hari ini bersama dengan Mbak Dewi Savitri, SNP CNN Indonesia, Standard and Practices. Selamat malam, Mbak Dewi Savitri. Selamat malam, Reinhard. Baik, Apa kabar? kabar baik Mbak Desaf ini yang akrab kita sapa Mbak Desaf. Mbak, kita bicara soal kasus COVID-19 yang kita sebut sudah lampu merah, sudah situasi darurat. Tapi sebelum ke sana, kita coba dengarkan lagi Mbak. Mungkin ada yang lupa apa pernyataan Menteri Kesehatan ketika kasus COVID-19 sudah menembus angka psikologis di angka 1 juta kasus. Kita dengarkan berikut ini. Jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia menembus angka 1 juta orang. Angka ini memiliki makna dua hal yang harus kita sadari. Angka ini membuat kita harus merenung dan ada dua momen penting yang harus kita sadari. Momen yang pertama adalah ini saatnya kita untuk berduka karena ada banyak saudara-saudara kita yang sudah wafat. Ada lebih dari 600 tenaga kesehatan juga yang sudah gugur dalam menghadapi pandemi ini. Dan mungkin sebagian dari keluarga dekat dan teman dekat kita juga sudah meninggalkan kita. Itu momen pertama yang harus kita lalui. Bahwa ada rasa duka yang mendalam dari pemerintah, dari seluruh rakyat Indonesia atas angka ini. Ya, Mbak Dewi Savitri, ada dua momen paling tidak Menkes katakan ketika sudah kasus 1 juta COVID-19 di Indonesia. Pertama, merenung dan berduka. Kedua, kita harus bekerja lebih keras lagi. Apakah ketika kasus ini sudah menembus angka 1 juta, pernyataan dari Menkes ini cukup memuaskan sebetulnya Mbak? Apalagi di tengah yang kita sebut sekarang ada sudah lampu merah penanganan COVID-19. Reinhard, tentu yang kita tunggu adalah merenung dan kemudian setelah memutuskan untuk bekerja lebih keras lagi, bentuknya apa, kebijakannya seperti apa. Beberapa saat lalu saya menangkap di internet bahwa Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ternyata PPKM hasilnya tidak efektif, tidak sebagaimana yang diharapkan, ternyata tidak ketat, tidak mampu menjaga publik dari ancaman infeksi COVID-19 yang lebih luas. Jadi pertanyaannya tentu sekarang, oke, kalau begitu apa yang akan diputuskan oleh pemerintah? Karena kuncinya setidak-tidaknya sebagian besar ada di pemerintah sendiri. Apakah akan memilih yang sesuai dengan situasi sekarang ini, ya, situasi kegawatan sekarang ini? Karena kalau mau mendengarkan kata sains, kalau mau mendengarkan kata ahli, sarannya sudah banyak sekali. Jadi tinggal dipilih saja kebijakan seperti apa yang dianggap pemerintah pantas dan layak untuk dilakukan. Baik, Mbak Dewi Savitri, ketika Presiden tadi sudah mengatakan bahwa PPKM tidak efektif, apakah ini artinya kita melihat bahwa PPKM ini sebaiknya diperbaiki atau diganti kebijakan yang baru atau apa, Mbak? Karena kemudian kan ini sudah situasi yang sangat tidak terkendali begitu. Ketika ada kebijakan baru, kita juga dihadapkan dengan belum tentu itu akan kemudian berhasil. Tapi yang ada saat ini juga kita bisa lihat sangat jauh dari kata memuaskan. Betul. Jadi ini yang terjadi adalah di Indonesia ini kita punya banyak waktu untuk main dengan istilah dan kata-kata, ya. Ada PSBB, ada PPKM, nggak tahu nanti mau dipakai apa lagi gitu. Tetapi yang signifikan kan sesungguhnya kita ingin melihat kebijakan, ya, satu rangkaian yang digariskan oleh pusat dan kemudian diikuti oleh daerah dan kemudian diikuti dengan penegakan yang baik sehingga kemudian publik melihat ini sebagai bentuk yang serius dan akhirnya ikut menegakkan aturan juga. Karena kan dua sisi. Kita tidak bisa mengharapkan publik untuk menegakkan aturan prokes dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, kalau pemerintah
tidak menegakkan aturannya dengan sempurna juga. Nah, Mhm. dari sisi pemerintah kita tahu kewajiban otoritas adalah menegakkan setidaknya 3T ya, testing, tracing, dan treatment. Sementara dari masyarakat kan 3M ya, minta untuk cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Kalau tegakkan aturan di antara duanya itu tidak dilakukan, maka kita lihat adalah apa yang terjadi sepanjang PPKM ini. Ada situasi yang diberlakukan kebijakannya di PPKM, tetapi justru angka infeksinya menembus atap gitu ya, Ya. terus sampai melewati kasus 1 juta. Bicara soal kasusnya sendiri tanpa berusaha mengurangi keseriusan kasusnya, sebenarnya sebagai ahli juga sudah menyatakan ini seperti disebutkan tadi. Ini angka psikologis saja sebenarnya. Bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa sekian juta ya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kasus yang sudah ditemukan ini di treatment sedemikian rupa sehingga dipisahkan antara mereka yang sakit, mereka yang terinfeksi, apakah ada gejala atau tidak, dan yang sehat. Dan dengan memutus rantai penularan. Jadi makin banyak ditemukan kasus nggak apa-apa, 2 juta, 3 juta nggak apa-apa. Yang penting adalah bagaimana caranya kita memisahkan yang sakit dari yang sehat, sehingga kemudian nggak tambah banyak lagi yang sakit. Karena kalau dibiarkan, yang kita lihat sekarang ini, paskesnya jebol, nakesnya jebol, ada krisis lahan makam, ada krisis macam-macam lagi. Ya, jadi ya ini angka psikologis dan memang juga sebagian epidemiolog juga sudah memprediksi bahwa ini sebetulnya angka realnya tidak 1 juta, bisa lebih daripada itu, bahkan sangat mungkin lebih daripada itu. Tapi 3T yang harus ditekankan oleh pemerintah, terutama mungkin di treatment juga. Tapi yang kita lihat hari ini, Mbak, situasinya yang tadi Mbak Dewi Savitri sudah katakan bahwa fasilitas kita sudah mulai kolaps, vaskes kita, tenaga kesehatan juga sudah mulai lelah mungkin dengan keadaan ini. TPU sudah mulai penuh, artinya bagaimana dengan situasi yang sudah cukup parah ini, Mbak Dewi? Saya kira untuk mengikuti pandangan saya sendiri karena saya tidak punya cukup kemampuan untuk memberi advice epidemiologi ya, tapi sudah banyak sekali ahli yang menyarankan bahwa situasinya gawat, tapi jangan fokus ke hilir. Hilir itu menambahkan vaskes lagi, menambahkan nakes lagi, menambahkan lahan makam lagi. Betul, memang itu harus dipacu dan mau nggak mau ditambah, karena kalau tidak yang sudah jebol ini akan makin ambiar. Karena kita lihat ya, pasien di Jakarta sempat dibahas beberapa media beberapa pekan terakhir ini, antriannya sampai rasio 1:15. Yeah. Nah, satu ruang ICU yang antri 15 orang. Ini harus diperbaiki, betul. Tetapi salah kalau ada di hilir, karena problemnya itu datangnya dari hulu. Jadi dengan melakukan upaya untuk mencegah makin banyak muncul pasien baru, maka itu dengan sendirinya akan membantu situasi di hilir. Jadi yang paling utama lagi-lagi adalah menegakkan 3T, terutama untuk testing dan tracing ya. Nah, testing dan tracingnya ini sampai sekarang seperti diakui oleh Menkes Budi Sadikin sendiri ya, bahwa di Indonesia itu salah. Kayaknya salah. Kalau yang mau ngadep presiden, mau ketemu sama pejabat, dites dulu. Bukan gitu. Mestinya itu difokuskan pada mereka-mereka yang butuh di trace. Yeah. Kalau Lembaga Kesehatan Dunia WHO menyarankan angka tracing rasionya minimal itu 10-30 orang. Artinya satu orang yang sakit, dinyatakan positif, jejaknya itu dicari sampai 10-30 orang dengan kontak terdekat gitu. Di Indonesia kita tahu bahwa beberapa bulan lalu angka rasio lacak yang baik itu di DKI itu maksimal 6 orang. Itu kemudian berkurang gitu ya. Di berbagai kabupaten kota di Indonesia ada yang 1,2, ada yang 0,8, ada yang tidak dites sama sekali. Yeah. Bahaya sekali, dan kita bisa lihat ini dari 1 juta mungkin kita bisa lompat dari 2 juta dalam waktu yang tidak lama. Ya, jadi 1 juta kasus itu sebetulnya adalah momen juga untuk pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran, Mbak Dewi, atau bagaimana? Tepatnya. Oke. Yang juga minggu ini menuai perhatian adalah ketika Presiden di waktu yang berbeda mengatakan bahwa
Indonesia harus bersyukur karena kita sudah bisa menangani pandemi ini baik dari segi kesehatan dan juga ekonomi. Ini yang juga cukup menarik nih Mbak, karena ada banyak pro dan kontra dari pernyataan Presiden itu. Bagaimana kita melihat penanganan pandemi ini? Apakah memang kita sudah waktunya bersyukur atau kita masih jauh daripada itu? Tentu sebagai manusia kita mesti selalu bersyukur ya, kondisi apapun termasuk pandemi gitu. Tapi dalam sebuah situasi krisis, terutama krisis yang diakibatkan oleh pandemi yang sampai saat ini kita belum tahu siapa yang bisa menghentikannya. Ini model komunikasi yang sebagian ahli yang saya ajak bicara mengatakan tidak tepat gitu ya. Tidak tepatnya karena begini, dalam situasi di mana Anda tidak tahu, kita tidak tahu, kita ini berada di mana, segawat apa kita, dan di depan itu masih ada kegawatan seperti apa. Kita mesti memikirkan terburuk dengan berharap yang terbaik. Ini yang disebut sebagai kunci manajemen risiko. Jadi kalau istilahnya komedian Trevor Noah itu yang terkenal di Amerika Serikat, punya acara The Daily Show itu, dia mengatakan bahwa orang yang punya leadership pandemi itu kayak pilot pesawat. Pilot pesawat yang mengatakan bahwa penumpang hati-hati ya, nanti kita akan ada goncangan keras sekali di udara. Jadi sekarang kita tidak bisa sajikan makanan, tolong duduk di tempat, ya akan ada goncangan. Itu orang yang naik pesawat, apalagi yang takut terbang, peringatan semacam ini mengerikan, tapi memberi mereka waktu untuk siap-siap. Ketika goncangannya benar-benar terjadi, mereka akan berpikir bahwa ini yang tadi dimaksud pilot gitu ya. Dan karena itu ada kesempatan untuk menyesuaikan dengan situasinya, dan kalau ada arahan, tolong duduk, tolong pakai sabuk pengaman dan seterusnya, kemungkinan besar orang akan menurut. Itu yang disebut manajemen risiko. Itu yang dipakai oleh beberapa negara yang punya rekam jejak baik dalam penanganan pandemi. Nah, balik ke Indonesia, ajakan untuk bersyukur ini mengesankan bahwa situasi kita ini meskipun 1 juta kasus, meskipun rumah sakit banyak yang jebol, kewalahan menerima pasien, ini sebenarnya nggak terlalu buruk loh. Kita masih baik-baik saja. Ini pesan yang berbahaya untuk penegakan protokol kesehatan. Karena publik akan melihat, tidak saja mengatakan kita perlu bersyukur, berarti situasinya nggak jelek-jelek banget kan. Gitu. Sehingga bikin orang lengah. Sama dengan yang diperingatkan oleh para ahli, pemerintah akan pakai komunikasi yang sugarcoating gitu ya, yang seolah membungkus segala kebijakan dengan situasi yang dibaik-baikkan gitu ya, bahwa dengan vaksin datang ini akan selesai, bahwa sekarang kita sudah punya obat ini, obat itu, maka kita akan segera aman dan seterusnya. Yang perlu diketahui bahwa misalnya bandingkan dengan Singapura misalnya, mereka otoritasnya selalu mengatakan bahwa kita nggak tahu ini akhir kapan, mungkin akan sebentar, mungkin akan lama, tapi kita perlu terus-menerus taat pada prokes, karena kalau kita nggak begitu, maka kita bisa situasi yang sangat buruk. Kira pemerintah Indonesia perlu tiru model-model pendekatan komunikasi ini. Jangan sampai kemudian pernyataan yang disampaikan ini justru menjadi distorsi ke masyarakat dan akhirnya juga jadi merasa bahwa oke, pandemi ini sebetulnya sudah bisa tertangani dengan baik, padahal faktanya kita masih sangat kewalahan dengan itu, Mbak Dewi. Tepat. Mbak, itu yang kita khawatir. Oke, Mbak, terakhir jadi di kasus yang sudah semakin banyak ini, 1 juta kasus, positivity rate kita masih tinggi, ada kebijakan-kebijakan yang kemudian kita rasa ini belum cukup signifikan, berpengaruh gitu terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia. Apa yang kemudian disarankan atau apa yang menjadi sorotan utama dari CNN Indonesia dalam penanganan kasus COVID-19 kalau kita bicara di angka yang sudah menembus 1 juta kasus ini? Terakhir, Mbak Dewi Savitri. Baik, CNN Indonesia sebagai media pemberitaan ingin mendorong supaya pemerintah terutama fokus pada upaya-upaya untuk 3T ya. Jadi dengan tegaknya 3T, kita berharap akan makin banyak kasus diungkap, akan makin banyak dilakukan usaha untuk memisahkan mereka yang sehat dan yang sakit, dan karena itu kemudian sedikit demi sedikit kita bisa mengisolir kasus dan penularannya. Di sisi lain kita juga mendorong supaya pemerintah makin dekat ya, makin banyak mendengarkan kalangan
ilmu pengetahuan, para ahli, mereka yang punya pemikiran yang sangat baik. Karena sebenarnya begini, kalau dilihat dari sudut pandang ahli, saran ilmuwan dan seterusnya, kita tidak kalah kok dari Amerika Serikat atau Inggris atau negara manapun. Yang jadi kunci adalah kita mendengarkan dan bagaimana kemudian mengimplementasikan saran-saran tersebut dalam kebijakan secara nasional ya. Ya. Kalau Presiden Biden yang baru dilantik di Amerika itu selalu mengatakan dalam kebijakan tentang pandeminya itu we are listening to science gitu ya. Kita ini mendengarkan apa kata sains dan saya kira itu akan jadi game changer ya. Itu akan menjadi salah satu faktor yang sangat signifikan juga untuk Indonesia kalau diikuti. Oke, baik. Kita kawal bersama terus-menerus Mbak Dewi Savitri kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 karena ini menjadi satu hal yang terus kita soroti dan tentu kita berharap bahwa ada kebijakan yang tepat untuk bisa menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Dewi Savitri, Standard and Practices CNN Indonesia.